Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Eko Hendri Wicaksono, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 1 Jambesari, Kabupaten Malang. Dalam modul ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa di dalam kelas yang sama. Tujuannya adalah untuk memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka sendiri. Berikut adalah tata cara pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi secara lengkap. 1. Menilai siswa. Mengumpulkan data tentang setiap siswa, termasuk hasil tes, pengamatan kelas, dan informasi lain yang relevan. Menganalisis data tersebut untuk memahami tingkat kemampuan, minat, kebutuhan, dan gaya belajar individu setiap siswa. 2. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap topik atau unit pembelajaran. Sesuaikan tujuan pembelajaran dengan standar akademik yang berlaku. 3. Menyusun materi pembelajaran. Rancang bahan ajar yang beragam, termasuk buku teks, sumber daya digital, materi tambahan, dan aktivitas pembelajaran. Sesuaikan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. 4. Menentukan kelompok atau aktivitas. Bagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka. Atau, berikan pilihan aktivitas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk memilih sesuai minat mereka. 5. Instruksi yang berbeda. Saat memberikan instruksi, pertimbangkan cara berkomunikasi yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Seperti visual, auditori, atau kinestetik. Sediakan petunjuk yang jelas dan dukungan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 6. Monitoring dan dukungan. Selama pembelajaran, perhatikan kemajuan siswa dan ketersediaan mereka untuk mengatasi kesulitan. Berikan bantuan tambahan, tugas tambahan, atau pendekatan pembelajaran yang berbeda jika diperlukan. 7. Penilaian yang beragam. Gunakan berbagai bentuk penilaian, seperti ujian, proyek, presentasi, dan penugasan, untuk mengukur pemahaman siswa. Sesuaikan penilaian dengan tingkat kemampuan siswa. 8. Refleksi dan perbaikan. Setelah pembelajaran, refleksikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Buat perubahan pada rencana pembelajaran berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi. 9. Kolaborasi guru. Kolaborasi antar guru di sekolah dapat membantu dalam pembagian tugas dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Berbagi pengalaman dan sumber daya dengan rekan-rekan dapat memperkaya pendekatan berdiferensiasi. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan perencanaan yang matang, komitmen untuk melayani kebutuhan setiap siswa, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Dengan menerapkan tata cara ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan setiap siswa untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 3. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa. 4. Melakukan penilaian berkelanjutan. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Inilah tip dan trik sebagai seorang guru.
Mengetahui cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi, berikut beberapa tips yang dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih efektif. 1. Kenali siswa Anda. Perhatikan dan kumpulkan data tentang kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar individu siswa. Gunakan tes, hasil karya, observasi kelas, dan percakapan pribadi untuk memahami siswa secara lebih mendalam. 2. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Buat tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur untuk setiap topik atau unit pembelajaran. Pastikan tujuan tersebut relevan dengan standar akademik yang berlaku. 3. Grupkan siswa dengan bijak. Kelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar yang serupa. Fleksibilitas dalam pengelompokan memungkinkan Anda untuk merespons perubahan dalam kemajuan siswa. 4. Variasi materi dan aktivitas. Sediakan berbagai sumber daya pembelajaran, seperti teks, video, presentasi, atau simulasi. Tawarkan pilihan aktivitas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk mengejar minat mereka. 5. Fleksibilitas instruksi. Sesuaikan pendekatan pengajaran Anda sesuai dengan kelompok siswa yang berbeda. Berikan instruksi tambahan atau dukungan saat diperlukan, dan tawarkan tugas yang lebih menantang untuk siswa yang lebih mampu. 6. Pertimbangkan kebutuhan khusus. Beri perhatian ekstra kepada siswa dengan kebutuhan khusus atau tantangan belajar. Konsultasikan dengan ahli pendidikan khusus jika diperlukan untuk memberikan dukungan yang tepat. 7. Berikan umpan balik yang konstruktif. Beri umpan balik berdasarkan pencapaian individual siswa, bukan perbandingan dengan siswa lain. Dorong siswa untuk menetapkan tujuan pribadi dan menyusun rencana untuk mencapainya. 8. Evaluasi dan adaptasi terus-menerus. Selalu evaluasi efektivitas metode pembelajaran berdiferensiasi Anda. Bersedia untuk mengadaptasi rencana pembelajaran berdasarkan respon siswa dan hasil evaluasi. 9. Beri dukungan pada pengembangan profesional Anda. Ikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selalu mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan Anda sebagai guru yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar beragam. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kesabaran, ketelitian, dan komitmen. Tidak ada pendekatan satu ukuran cocok untuk semua, dan setiap kelas akan memiliki tantangan yang berbeda. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan setiap siswa. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro pada modul 1. Dan juga dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid terdapat pada modul 1.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif terdapat di modul 1.4. Terima kasih sudah melihat video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.